Dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus berduduk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25. And so I get known very well, and then the respect is coming, and then the confidence is coming. And when you have confidence in people, then mostly it ended in a friendship. Tentunya setiap ada namanya standar. Kalau standar kita penuhi. Kalau yang di luar standar itu akan dibicarakan. Tapi ya inilah yang standar kan itu yang penting ya. Hal-hal lain kan bisa ya ada masing-masing ada punya keunikan. Sintayong juga punya keunikan. Sebelumnya juga punya keunikan masing-masing. Melatih timnas Indonesia, misi terakhir dalam karirnya, janji Louis van Gaal bawa nama baik Belanda untuk Indonesia di Piala Asia. Nama Louis van Gaal kini menjadi sorotan di seluruh Asia. Setelah resmi disepakati oleh PSSI untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, pria asal Belanda itu menyebut proyek barunya di Asia Tenggara ini sebagai misi terakhir dalam karir sepak bolanya. Sebuah kalimat yang penuh makna, karena di balik usia dan segudang prestasinya, Van Gaal justru memilih Indonesia, bukan negara besar Eropa, sebagai panggung penutup dari perjalanan panjangnya di dunia sepak bola. Langkah ini bukan hanya sekadar kontrak profesional. Bagi Van Gaal, melatih Indonesia adalah tugas emosional, sebuah dedikasi untuk meninggalkan warisan yang abadi. Ia ingin membawa filosofi sepak bola Belanda yang legendaris, dikenal dengan sebutan total football, ke tanah yang dikenal dengan semangat pantang menyerah dan energi muda yang luar biasa, Indonesia. Louis van Gaal bukan pelatih biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah memenangkan segalanya di Eropa. 3 gelar Eredivisie bersama Ajax, Liga Champions 1995, gelar La Liga bersama Barcelona, Bundesliga bersama Bayern Munchen, hingga membawa Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014. Semua pencapaian itu membuatnya dikenal sebagai salah satu arsitek taktik terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Namun, di usia 74 tahun, Van Gaal tidak mencari ketenaran atau uang. Ia datang ke Indonesia dengan satu alasan sederhana, membawa perubahan nyata dan membantu bangsa yang mencintai sepak bola mencapai mimpi besarnya. Menurut sumber dari KNVB, Van Gaal sudah lama memperhatikan perkembangan sepak bola Asia. Ia kagum dengan semangat dan potensi besar negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang mampu bersaing di level dunia. Ketika tawaran datang dari Indonesia melalui Erick Thohir dan PSSI, Van Gaal melihat peluang langka untuk membuat perbedaan besar sebelum ia benar-benar menutup buku karirnya. Sejak awal, Van Gaal menegaskan bahwa ia datang bukan hanya sebagai pelatih asing, tetapi sebagai wakil sepak bola Belanda yang ingin berbagi ilmu dan semangat. Ia berjanji akan membawa nama baik negaranya dengan cara yang bermartabat, melalui pengembangan taktik, pembinaan pemain muda, dan disiplin tinggi di setiap level tim nasional Indonesia. Baginya, hubungan antara Indonesia dan Belanda yang punya sejarah panjang harus diubah menjadi hubungan positif melalui sepak bola. Jika dulu sejarah mencatat masa kolonialisme, kini Van Gaal ingin menulis babak baru persahabatan yang penuh makna, di mana Belanda membantu Indonesia bangkit menjadi kekuatan sepak bola Asia. Ia bahkan menyebut proyek ini sebagai bentuk rekonsiliasi budaya lewat olahraga. Filosofi dan taktik dari Belanda akan disatukan dengan semangat, kreativitas, dan energi khas Indonesia. Van Gaal berjanji tidak akan membawa gaya keras tanpa kompromi seperti dulu di Eropa, melainkan akan menyesuaikan dengan karakter pemain Indonesia yang cepat, berani, dan dinamis. Van Gaal dikenal sebagai murid sejati total football, sistem permainan yang diciptakan oleh Rinus Michels dan Johan Cruyff. Dalam sistem ini, semua pemain berperan aktif baik dalam menyerang maupun bertahan. Tidak ada pemain yang diam di satu posisi, setiap orang harus paham peran rekan-rekannya dan bisa saling menggantikan. Bagi Van Gaal, sistem ini bukan sekadar gaya bermain, tapi cara berpikir.
Di Indonesia, ia ingin menanamkan pola pikir itu sejak hari pertama latihan. Sepak bola bukan tentang siapa yang paling berbakat, melainkan siapa yang paling memahami permainan dan disiplin dalam menjalankannya. Timnas Indonesia di bawahnya akan diarahkan untuk bermain dengan organisasi tinggi, penguasaan bola dominan, dan transisi cepat. Ia ingin mengubah cara berpikir pemain agar tidak hanya bermain dengan hati, tetapi juga dengan logika dan visi. Sistem latihan akan berubah total, setiap sesi akan melibatkan latihan taktik berbasis video, analisis data pergerakan, hingga pelatihan mental yang ia bawa dari pengalaman di klub-klub besar Eropa. Piala Asia yang akan datang menjadi fokus utama Van Gaal. Ia menegaskan bahwa turnamen itu bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi panggung terakhir untuk membuktikan bahwa semangat dan taktik bisa menyatu dalam satu tim bernama Indonesia. Van Gaal bertekad menjadikan Indonesia tim dengan permainan paling disiplin dan terorganisasi di Asia Tenggara. Ia tahu jalan menuju kejayaan tidak mudah, terutama dengan dominasi negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, tetapi ia yakin Indonesia punya kelebihan tersendiri, mental pantang menyerah dan dukungan jutaan supporter yang luar biasa. Baginya, target realistis adalah membawa Indonesia menembus perempat final Piala Asia terlebih dahulu. Namun dalam jangka panjang ia ingin menjadikan skuad Garuda sebagai simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Dalam salah satu sesi internal tim, Van Gaal bahkan disebut menulis satu kalimat di papan taktiknya. Kita bukan hanya bermain untuk menang, kita bermain untuk membuat dunia tahu siapa Indonesia. Sinergi dengan Sintayong. Menariknya, dalam misi besar ini Van Gaal tidak berjalan sendirian. Ia akan berkolaborasi dengan Sintayong, yang kini menjadi asisten pelatih. Kombinasi keduanya menjadi titik kekuatan utama timnas baru ini. Van Gaal akan menjadi arsitek strategi dan analisis taktik, sementara STY akan fokus pada pelaksanaan dan adaptasi di lapangan. Dengan pengalaman STY dalam memahami karakter pemain Asia, Van Gaal merasa yakin bahwa proses transisi tidak akan sulit. Kerja sama ini juga dianggap sebagai simbol persatuan antara dua filosofi sepak bola dunia, Eropa yang sistematis dan Asia yang energi. Di tangan dua pelatih besar ini, Erick Thohir berharap Indonesia dapat memiliki fondasi sepak bola yang tidak lagi bergantung pada keberuntungan, tetapi pada struktur dan visi jangka panjang. Revolusi dalam pembinaan pemain. Salah satu hal pertama yang akan dilakukan Van Gaal adalah mengubah pendekatan pembinaan pemain muda. Ia percaya masa depan sepak bola Indonesia tergantung pada kualitas akademi dan pelatih lokal. Maka, dalam 3 tahun ke depan, ia berkomitmen untuk membangun sistem pembinaan berlapis dari usia 15 hingga 21 tahun. Setiap pemain muda akan dipantau melalui sistem data performa, bukan sekadar penilaian subjektif. Van Gaal akan memperkenalkan metode latihan berbasis analisis video, seperti yang ia gunakan di Ajax dan Bayer dulu. Ia ingin para pemain muda Indonesia tumbuh dengan pemahaman taktik tinggi dan disiplin yang sama seperti pemain Eropa. Bagi Van Gaal, ini bukan sekadar membentuk tim nasional yang kuat hari ini, tetapi juga menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan.